Siapa yang buka portal multiverse di akhir trailer Deadpool and Wolverine? Hi Skrulls, setelah ditunggu-tunggu, film Deadpool and Wolverine akhirnya ngerilis trailernya dengan banyak petunjuk dan easter eggs, terutama soal kemunculan para mutant dari film sebelumnya dan masalah multiverse yang bakal nyambung dengan Secret Wars. Ending trailernya juga bikin kita bertanya-tanya nih tentang siapa sih sosok yang ngebuka portal multiverse atau portal Mystic Arc buat si Deadpool dan Wolverine ini. Apakah Doctor Strange, apakah Wong, ataukah America Chavez, atau bahkan Forge dari X-Men 97. So bakal kita bahas dan breakdown semuanya di video kali ini. So langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Trailer Deadpool and Wolverine dibuka dengan kemunculan Wolverine di sebuah bar, which is ini menarik karena ini identik dengan Wolverine versi Hugh Jackman yang sering banget nongkrong di bar. Di film X-Men pertama, karakter Wolverine ketemu sama Rock waktu lagi minum di bar. Di X-Men First Class, Wolverine juga terlihat direkrut sama Magneto dan Profesor X waktu lagi minum di bar juga. Nah, scene ini juga sekaligus jadi callback ke scene Wolverine diajak di X-Men First Class. Di sini bartender mencoba ngusir Wolverine dengan bilang kalau dia nggak diterima di sini atau dimanapun. Nah, si Wolverine diusir ini mungkin karena bartender tahu kalau Wolverine ini adalah seorang mutant. Dimana mutant seperti yang kita tahu dari film-film X-Men sebelumnya itu tidak diterima dimanapun sama para manusia. Atau mungkin ada alasan lain ya yang bikin si Wolverine ini dibenci sama orang, yang mungkin nyambung dengan scene lain di trailer ini yang bilang kalau Wolverine mengecewakan universe-nya. Nanti kita bahas di bagian itu. Waktu diusir, si Wolverine bilang ke bartender, "Just give me one more drink and then I'll leave." kasih gue satu minuman dan gue bakal pergi, intinya gitu. Ini tuh terkesan kayak ide awal dari filmnya, dimana Hugh Jackman ini diajak buat memerankan karakter Wolverine lagi untuk terakhir kalinya di film Deadpool and Wolverine ini. Ini pernah disinggung di video announcement buat film Deadpool 3 yang diupload sama Ryan Reynolds yang meminta Hugh Jackman buat main sebagai Wolverine satu kali lagi untuk yang terakhir. Next, kita bisa ngelihat Deadpool yang datang nyamperin Wolverine di bar ini. Masih belum jelas apa ini buat ngerekrut si Wolverine atau buat nangkep dia. Tapi dari gelagatnya si Deadpool yang coba buat nyeret paksa, nodongin pistol ke Wolverine, kayaknya si Deadpool ini mencoba buat menangkap si Wolverine. Mungkin ini adalah misi yang dikasih sama Mr. Paradox ke Deadpool sampai-sampai si Deadpool ini harus dijemput dan dibawa paksa ke TVA. Misinya ini yang adalah untuk mencari Wolverine dan nangkep dia. Kelihatannya TVA ini kesulitan buat nangkap Wolverine karena si Wolverine ini terlalu jago, plus dia juga nggak bisa luka ya, lukanya selalu sembuh lagi setiap kali dilukai. Jadi TVA bakal kehilangan banyak anak buahnya dan mungkin udah kehilangan banyak pasukan buat nangkep si Wolverine ini, selalu gagal. So, yang bisa nangkep ya si Deadpool ini yang juga bisa dibilang punya kemampuan yang hampir sama-sama lukanya cepat sembuh. Jadi kalau Wolverine nyerang si Deadpool, ya Deadpoolnya nggak akan mati karena mereka sama-sama punya healing factor. Di sini Deadpool nyapa Wolverine dengan manggil Hi Peanut. Ini adalah panggilan sayangnya si Scott Lang ke anaknya si Cassie Lang. Dimana Easter eggs Ant-Man lain juga muncul ya di trailer ini. Anyway, kalau kita perhatikan di bar itu terlihat ada bendera Kanada dan gantungan tanduk mouse, which is ini adalah hewan ikonik dari negara Kanada. Dan di komik juga diceritakan kalau Wolverine ini berasal dari Kanada dan Deadpool sendiri di komiknya juga mendapatkan kekuatan healing factor-nya dari sebuah badan bernama Department K yang berbasis di Kanada. Ryan Reynolds juga kita tahu adalah aktor yang berasal dari Kanada. Nah, waktu Deadpool maksa Wolverine buat ikut, si Wolverine langsung siap-siap buat bertarung. Tapi di sini Wolverine-nya malah kelihatan lambat banget waktu ngeluarin cakarnya. Bahkan kelihatannya kayak stuck gitu, cuma keluar dikit aja cakarnya. Ini bikin si Deadpool ngerosting Wolverine dengan bilang, itu mungkin karena pengaruh alkohol whisky dan ini sebenarnya umum buat Wolverine yang berumur lebih dari 40 tahun. Ini sebenarnya juga terjadi sama Old Man Logan di film Logan yang kehilangan kecepatan healing factor-nya yang membuat dia ini sulit mengeluarkan cakar adamantiumnya. Bahkan dia sendiri keracunan adamantium yang ada di dalam tubuhnya. Deadpool mulai mengancam dan nodongin pistol ke kepala Wolverine, dimana di moncong senjatanya ini kita bisa ngelihat tulisan Smile, wait for the flash. Moncongnya ini sebelumnya juga sempat muncul di scene opening Deadpool 2. In the end, Wolverine gak takut sama gertakan Deadpool dan malah mengarahkan kepalanya sambil senyum ke arah pistol Deadpool. Ini nunjukin kalau Wolverine ini gak takut mati, secara dia ini punya healing factor yang bisa meregen luka di tubuhnya. Dimana di beberapa film X-Men seperti di film X2 dan X-Men Origin, dia udah beberapa kali nerima tembakan di kepala yang terbukti gagal ngebunuh dia karena healing factor yang dia punya. Atau alasan kenapa Wolverine di sini malah nantangin buat nembak kepalanya karena Wolverine yang ini depresi.
Iya, depresi dan dia ini udah pasrah sama hidupnya. Ini berhubungan dengan si Wolverine yang dibilang sama Mr. Paradox di scene lainnya di trailer ini kalau dia mengecewakan dunianya, makanya mungkin dia jadi depresi. Kita bahas pas di bagian itu nanti. Moving on, kita dikasih lihat kelanjutan dari scene teaser sebelumnya yang menunjukkan pertarungan antara Deadpool dan Wolverine di The Void. Di sini ada beberapa Easter eggs, termasuk reruntuhan logo 20th Century Fox, studio yang menggarap film X-Men sebelumnya, termasuk film Deadpool dan Logan. Terus ada sisa bangunan tower yang sepertinya ini adalah CN Tower, menara komunikasi dan observasi yang ada di kota Toronto, Kanada. Dan kalau kita lihat, ini juga sekilas mirip sama stasiun luar angkasa Saber yang di-lead sama Nick Fury di film The Marvels. Scene lalu berpindah ke acara surprise ulang tahunnya Wade yang udah sempat muncul di teaser sebelumnya. Di pesta ini kita juga ngelihat pacarnya si Wade, si Vanessa. Dimana berdasarkan dari bocoran footage CinemaCon waktu itu, terreveal kalau Vanessa sama Wade ini udah putus dan bahkan si Vanessa udah punya pacar baru lagi. Nah, Wade yang putus sama Vanessa kayaknya berhubungan sama keputusan Wade yang mau melindungi Vanessa supaya dia nggak mati lagi kayak di film Deadpool 2. So, dengan berpisah sama Vanessa, Wade bisa menjamin kalau dia akan aman dari segala ancaman yang relate sama kehidupan mercenaries Wade sebagai Deadpool. Bahkan di awal film ini, Wade sendiri bakal diceritakan udah pensiun jadi Deadpool dan dia bekerja sebagai sales mobil bekas. Sampai dia akhirnya dijemput sama TVA dan dikasih misi sama Mr. Paradox buat menyelamatkan multiverse. Di sini ini juga terlihat beberapa teman-teman Wade yang datang ke acara Ulta ini kayak yang ada di teaser kemarin. Seperti Dovinder, supir taksi yang jadi sidekicknya Deadpool, terus Yukio, X-Men yang bisa memanipulasi listrik, yang di sini dia tuh masih pacaran sama Negasonic Teenage Warhead, X-Men yang bisa mengeluarkan energi atomik dari tubuhnya. Ada juga Peter, bapak-bapak biasa yang sebelumnya direkrut Deadpool di tim X-Force. Terus ada Blind Al, wanita buta yang sekarang juga masih jadi roommate-nya Wade, apalagi setelah putus sama Vanessa. Dan ada juga Shatterstar, alien dari planet Mojo World yang direkrut Deadpool di tim X-Force. Scene ini sendiri diiringi sama dialog Deadpool dan Wolverine di The Void, di mana Deadpool bilang, "Gue bakal kehilangan semua orang yang gue cintai." Ini sebenarnya connect dengan teori lama yang bilang kalau universe Deadpool sekarang sedang berada di ambang kehancuran yang juga mengancam eksistensi dari semua orang yang Deadpool cintai. Makanya dia direkrut sama TVA untuk menyelamatkan universe-nya sendiri sebenarnya. Wolverine juga langsung dengan acuh bilang kalau it's not my fucking problem. Itu bukan urusan gue. Ini nunjukin bagaimana persona Wolverine yang egois yang mirip dengan versi lamanya dia sebelum dia ketemu sama Profesor X dan para X-Men. Ini langsung direspon sama Deadpool dengan bilang, "Is that what you said when your world went to shit?" Dan kata-kata ini langsung bikin Wolverine emosi sampai akhirnya dia bertarung sama Deadpool di The Void. Moving on, kita masuk ke scene flashback Wolverine di universe-nya, dimana di sini ditunjukkan kalau Wolverine berada di sebuah padang ilalang hijau dengan batu-batu besar berjejer di sampingnya. Nah, kemungkinan batu-batu berjejer ini adalah nisan kuburan dari para X-Men yang gugur. Nah, kalau merefer ke storyline komik X-Men Days of Future Past, kita ditunjukkan dengan para kuburan X-Men dan anggota Fantastic Four yang mati dibantai sama Sentinel, dimana kuburan mereka juga dibuat berderet dan mirip kayak batu-batu di trailer ini. Kalau kita lihat raut kecewa dari mukanya Wolverine, sepertinya kematian para X-Men ini berhubungan dengan tindakan Wolverine di masa lalu. Atau ya, si Wolverine yang ini jadi penyebab kematian dari para X-Men. Ada satu storyline di komik Old Man Logan yang menceritakan bagaimana Mysterio memanipulasi Wolverine untuk membunuh seluruh X-Men. Yang akhirnya ini membuat Wolverine dibenci dunia dan dia jadi depresi berat sampai mau bunuh diri. Tapi karena dia punya healing factor, Wolverine akhirnya tetap hidup dan sejak saat itu dia berjanji nggak akan menggunakan cakarnya lagi untuk membunuh makhluk hidup apapun. Nah, kondisi depresinya Wolverine ini kayaknya juga terjadi di film ini seperti di awal trailer tadi yang dimana dia ada di bar. Ketika si Deadpool ini nodongin senjata, dia langsung mau aja kayak tembak gue nih. Itu menunjukkan kalau Wolverine yang ini itu dalam kondisi yang depresi dan dia udah siap mati sebenarnya ketika si Deadpool ini menjemput si Wolverine di bar tadi. Nah, kalau mengambil referensi yang sama dari storyline di komik itu, nih hal yang sama mungkin bisa terjadi juga pada Wolverine di film ini, dimana dia mungkin dimanipulasi sama salah satu villain yang membuat Wolverine ini membunuh para X-Men dengan tangannya sendiri. Dan jangan-jangan matinya para X-Men ini ada hubungan dengan hancurnya universe Wolverine yang disinggung sama Mr. Paradox. Di sini itu Mr. Paradox kan bilang ke Deadpool kalau this Wolverine let down his entire world. Wolverine yang ini mengecewakan dunianya. Nah, belakangan lagi beredar satu teori tentang konsep multiverse baru yang juga mengambil referensi dari komik Secret Wars. Nah, di komik Secret Wars, kita diintroduce dengan sebuah term untuk karakter Marvel yang bernama The Chosen One, di mana term ini diperuntukkan untuk karakter penting yang jadi jangkar untuk mempertahankan universe-nya. Dan kalau mereka nggak menjalankan perannya sebagai hero pelindung bagi universe mereka,
maka udah bisa dipastikan kalau universe ini soon bakal berakhir hancur. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan si Wolverine, bisa jadi si Wolverine ini adalah sosok The Chosen One, dan alasan kenapa universe-nya hancur adalah karena Wolverine-nya nggak menjalankan perannya sebagai hero untuk universe-nya sendiri. Ada juga rumor tentang istilah baru yang bakal dipakai di konsep multiverse di film Deadpool and Wolverine yang juga mirip-mirip dengan The Chosen One, which is adalah Anchor. Istilah ini muncul dari si Daniel RPK. Konsep Anchor ini kayak gini. Di satu universe ada satu orang atau makhluk atau being lah yang bakal disebut Anchor, atau ya The Chosen One lah, orang pilihan gitu. Nah, ketika si Anchor ini mati, maka universe-nya ini perlahan-lahan akan rusak dan hancur dan akhirnya menghilang. Prosesnya nggak langsung terjadi ketika si Anchor ini mati. So, kalau kita connect dengan si Wolverine yang menghancurkan universe-nya, bisa jadi Wolverine ini ngebunuh si orang yang disebut Anchor di universe-nya, yang akhirnya bikin universe-nya ini jadi hancur. Nah, si Anchor-nya ini bisa jadi adalah, kalau kita tebak-tebak, mungkin adalah si Charles Xavier. Dan nyambung sama cerita dari komik Old Man Logan, kalau mungkin Wolverine ini membunuh semua X-Men karena pengaruh dari salah satu villain. Dan salah satu yang dibunuh sama Wolverine adalah si Anchor ini. Makanya si Mr. Paradox juga bilang kalau Wolverine yang ini mengecewakan dunianya karena dia sudah membunuh orang yang seharusnya menjadi anchor untuk universe-nya. Dan pelan-pelan universe-nya hancur. Lanjut, kita bisa ngelihat pertarungan sengit yang terjadi antara Deadpool dan Wolverine. Dan pertarungan ini bakal seru banget karena mereka ini adalah mutant yang sama-sama punya kekuatan healing factor. Yang of course ini bikin mereka susah mati ya, karena lukanya ini regen terus gitu. Nah, di footage film Deadpool and Wolverine di CinemaCon kemarin di-tease kalau TVA memberikan Deadpool kostum baru dan senjata yang terbuat dari adamantium untuk menghadapi Wolverine. So, ini bakal bikin Deadpool punya sedikit advantage buat melawan Wolverine. Dan mungkin itu juga yang bikin Deadpool sukses membawa Wolverine ke TVA. Nah, adamantium ini sebenarnya bisa dibilang cukup sensitif buat melukai Wolverine, tapi nggak 100% bisa membunuh dia. Kita lihat di film X-Men Origin waktu si Colonel Stryker ini nembak Wolverine di kepala pakai peluru adamantium. Peluru ini memang berhasil melukai dan menembus tengkorak Wolverine, tapi nggak sampai membunuh Wolverine dan cuma bikin Wolverine kehilangan ingatannya. Dan ingat-ingat film itu, kayaknya pistol yang dipakai Deadpool di film ini yang ditodong ke Wolverine tadi juga mungkin pelurunya itu adalah adamantium. Next, di scene lain terlihat Deadpool yang mencoba buat ngulik Wolverine waktu mereka lagi ngobrol. Dimana di sini Deadpool bilang, ayo kita ngobrol tentang sesuatu yang menghantui lo, atau kita harus nunggu sampai third act flashback. Yang ini merefer ke adegan flashback kelam dari Wolverine yang saat dia kehilangan universe-nya tadi karena kegagalannya sendiri. Tapi Wolverine nolak dan bilang, go fuck yourself. Kata-kata ini juga adalah kata-kata yang persis dia ucapkan waktu dia nolak tawaran Magneto dan Profesor X di bar di film X-Men First Class. Lanjut di scene lainnya, waktu Deadpool ngebawa Wolverine ke Mr. Paradox, terlihat mukanya Mr. Paradox ini luka parah dan diperban. Ini bisa jadi gara-gara ditonjok sama Wolverine atau mungkin malah ditonjok sama Deadpool. Dan pas doi ketemu sama Mr. Paradox, Wolverine di sini terlihat udah tersungkur di lantai dengan keadaan mata terbuka. Ya, bisa jadi si Deadpool ini memang berhasil bikin Wolverine terluka dan lemes kayak gini, sampai akhirnya si Wolverine bisa dia bawa ke TVA. Nah, ini juga semakin memperjelas kalau Deadpool kemungkinan ditugaskan sama Mr. Paradox buat nangkep si Wolverine dan membawa dia ke TVA. Karena Wolverine ini bisa jadi adalah varian yang dianggap mengancam secret timeline yang dijaga TVA. Dan ini juga nyambung sama pernyataan Paradox yang bilang kalau Wolverine ini mengecewakan universe-nya. This Wolverine let down his entire world. Dimana kehancuran timeline atau universe-nya Wolverine ini bakal berdampak ke universe lain dan akhirnya bikin eksistensi dari multiverse menjadi terancam. Nah, waktu ngedengerin Mr. Paradox, kelihatannya Deadpool terkesan nggak percaya. Dimana inilah yang mungkin menjadi momen buat Deadpool rebel ke TVA dan akhirnya teaming up sama Wolverine nantinya. Dimana kita udah lihat di scene lainnya di trailer ini kalau si Deadpool ini melawan pasukan TVA dan itu berdarah-darah. Moving on, scene pindah menunjukkan kita momen entrance keren dari Deadpool dan Wolverine yang diiringi sama soundtrack lagu Like a Prayer-nya Madonna. Di sini terlihat Deadpool yang udah mengganti 2 pistol Desert Eagle-nya dengan 2 pistol berwarna emas. Nah, waktu itu sempat keluar set foto syuting film ini yang memperlihatkan varian Deadpool dengan rambut gondrong dan dia ini punya pistol berwarna emas. Nah, 2 pistol emas ini sepertinya diambil dari varian Deadpool gondrong ini. Pistol emas ini juga bisa nge-refer ke golden gun-nya James Bond yang dia pakai di salah satu filmnya.
Sedangkan Wolverine di sini terlihat udah dengan kostum kuningnya yang udah nggak punya sleeve panjang lagi, yang bikin tampilan Wolverine ini jadi makin comic accurate dan mirip juga kayak yang ada di X-Men 97. Anyway, kalau kita perhatikan di belakang mereka ada beberapa pertokoan dengan nama yang merefer ke Easter eggs Marvel, seperti Copperhead yang merefer ke salah satu assassin bernama Davis Lover dari organisasi kriminal Serpent Society. Dia ini memakai armor ular dan dijuluki sebagai Copperhead. Nah, organisasi Serpent Society sendiri rumornya bakal dimunculkan sebagai musuh di film Captain America Brave New World. Next ada toko yang bertuliskan Liefeld dan Just Fit, dimana ini merupakan Easter eggs yang merosting kreator dari karakter Deadpool yang bernama Robert Liefeld, yang faktanya dia ini nggak bisa menggambar kaki dengan benar untuk semua karakter ciptaannya, termasuk Deadpool. Bahkan di film Deadpool 2 saat Deadpool ini ngelawan Cable, Deadpool bahkan terang-terangan pernah ngerosting kreatornya dengan fourth wall break karena nggak bisa menggambar kaki. What coked out, glass pipe sucking freak show comic book artist came up with that little chestnut? Probably a guy who can't draw feet. Scene berpindah menunjukkan Wolverine yang berada di tengah api unggun, di mana di sini dia bilang, "Trust me kid, I'm no hero." So, siapa yang dia panggil kid sama si Wolverine ini? So, yang dipanggil kid ini adalah si Deadpool, karena selama trailer aja kita ngelihat kalau si Deadpool ini selalu barengan sama si Wolverine. Dimana si Wolverine manggil Deadpool kid karena umurnya Deadpool yang terbilang lebih muda dibanding Wolverine. Si Wolverine kan sebenarnya udah tua banget, dia bisa hidup ya karena healing factornya dia. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau yang dipanggil kid ini bisa juga nge-refer ke karakter Kidpool yang kabarnya bakal muncul di film ini. Atau kayak yang fans teorikan bisa juga ke Laura, si bocah dengan gen mutant sama kayak Wolverine yang diasuh di film Logan. Dimana belakangan memang kenceng banget nih rumor tentang Laura X-23 dewasa yang bakal muncul di film ini. Scene lainnya menunjukkan Deadpool yang nyebut Wolverine, "You were an X-Man, you were the X-Man," yang refer gimana ikoniknya karakter Wolverine yang identik banget sama X-Men. You were an X-Man. You were the X-Man. Padahal kalau di komik X-Men, dia ini cuma jadi side karakter aja di timnya. Tapi begitu diperanin sama Hugh Jackman di filmnya, si Wolverine ini jadi dapat spotlight sebagai main karakter yang identitinya melekat banget sama X-Men. Next kita di-reveal sama karakter villain dari film ini, yang sebelumnya dimunculin sekilas banget di teaser. Karakter ini adalah Cassandra Nova yang diperanin sama Emma Corrin, aktris pemeran Princess Diana di series The Crown. Nah, buat yang belum kenal, di komik Cassandra Nova sendiri sering dianggap sebagai kembaran jahatnya Charles Xavier yang kemampuannya setara tapi kepribadiannya sangat bertolak belakang dengan Charles Xavier. Sebenarnya Cassandra ini adalah makhluk parasit emosi dan energi yang bernama Mumudrai yang mendampingi semua makhluk hidup sejak dalam kandungan untuk mengkopi DNA inangnya dan menjadikan kebalikan total dari inangnya. Nah, waktu Charles yang masih dalam kandungan ini merasakan esensi jahatnya Cassandra, Charles mencoba membunuhnya secara telepati di dalam rahim. Tapi kesadarannya Cassandra selamat dari serangan itu dan menghabiskan waktu seumur hidupnya selama 1 dekade untuk membangun kembali tubuh fisiknya supaya dia bisa balas dendam. Cassandra bisa melakukan astral projection dan shape-shifting untuk menyamar, tapi kekuatan andalannya adalah mengcopy DNA orang lain, di mana dia bisa memanipulasi untuk mendapatkan healing factor dan berbagai kemampuan lainnya. Dan karena inang awalnya adalah Charles Xavier, Cassandra juga punya basic power yang sama seperti yang dimiliki sama si Charles Xavier. Di komik dia juga dikenal sebagai dalang yang memanipulasi Sentinel untuk membantai para mutant yang ada di Genosha, yang merupakan bagian dari rencana balas dendamnya Cassandra ke Charles Xavier dan para X-Men yang dilindungi sama Charles. Nah, kalau kalian nonton X-Men 97, ini kejadian sebenarnya di episode 4 X-Men 97. Kalian nonton deh, itu episodenya keren dan sedih juga. Nah, mungkin Cassandra ini adalah orang yang memanipulasi Wolverine di film ini untuk membunuh para X-Men yang nantinya bakal bikin universe-nya menjadi hancur. Kalau kita pakai konsep cerita sama seperti di komik Old Man Logan. Di trailer ini kita juga bisa ngelihat markasnya Cassandra dan geng mutantnya, which is markasnya ini adalah mayat tengkoraknya Ant-Man raksasa. Kita bisa ngelihat kostum dan topengnya Ant-Man, ada sarung tangannya juga waktu scene ledakan terjadi, dan topeng Ant-Man raksasa ini yang kebuka, yang di dalamnya masih ada tulang tengkorak kepalanya si Scott Lang. Wah, si Scott Lang ini ngapain ya sampai berakhir mati di The Void kayak gini, malah ukurannya raksasa pula. Nah, mungkin di salah satu universe, Ant-Man ini bukan orang yang menyelamatkan universe-nya kayak di Endgame ya, malah jadi orang yang menghancurkan universe-nya. Makanya dia diprune sama TVA dan berakhir di The Void, yang akhirnya mati dalam keadaan tubuhnya yang masih besar.
Mayat Ant-Man raksasa ini juga ngambil referensi dari komik Wolverine volume 3 di storyline Old Man Logan, dimana di dunia alternatif, dimana semua hero mati dan dunia dikuasai sama para villain. Nah, ada satu monumen di Connecticut, Amerika yang disebut dengan Pym Falls, dimana ini adalah mayatnya Hank Pym raksasa yang jadi Giant Man yang mati terkapar di bukit dan nyaris menutupi jalan. Bagian tangan dan lehernya ini membentang di atas jalan kayak jembatan penyeberangan. Masih di scene yang sama, kalau kita perhatikan di belakang Cassandra, sekilas terlihat ada benda yang mirip kayak kursi rodanya Profesor X di film X-Men sebelumnya. Selain kursi roda, ada juga satu lagi yang identik dengan Profesor X, yaitu Cerebro, sebuah teknologi yang digunakan sama Profesor X untuk masuk ke pikiran semua manusia dan mutant yang eksis di bumi. Nah, karena Cassandra punya kekuatan yang sama dengan Profesor X, bisa aja di The Void ini dia juga membangun Cerebro yang di sini dia gunakan untuk mengontrol semua variant, terutama para mutant yang jadi anak buahnya. Next, di scene lain kita bisa ngelihat kemunculan Allied yang mulai mendekati markasnya Cassandra. Allied sendiri di series Loki diperkenalkan sebagai makhluk transtemportal yang tercipta ketika Multiversal War. Allied sendiri punya kemampuan untuk mengkonsumsi variant dan fabric of reality. Di perang Multiversal War, He Who Remains menggunakan Allied untuk menghapus sebagian besar variantnya. Dan ketika perang selesai, Allied digunakan sama He Who Remains sebagai penjaga The Void sekaligus Citadel at the end of time. Nah, yang menarik di sini Cassandra sama geng mutantnya kayaknya nggak ada takut-takutnya nih sama Allied. Mereka bahkan tinggal di permukaan dan nggak dikonsumsi sama sekali sama Allied. Beda banget sama di kejadian Loki season pertama, dimana semua varian Loki aja takut sama Allied dan bahkan ngumpet di bawah tanah. Apakah di sini Cassandra bisa mengendalikan Allied? Secara kita tahu kan He Who Remains udah nggak ada nih, udah mati, dan si Allied ini bisa dibilang udah nggak bertuan. So mungkin Cassandra di sini bisa aja menjadi tuan barunya Allied dan si Cassandra bisa mengendalikan Allied dengan menggunakan kekuatan telekinetik plus dengan kekuatan pikirannya. Di markas Cassandra kita bisa ngelihat beberapa karakter mutant dan karakter Marvel lainnya yang juga sempat muncul di film X-Men dulu. Seperti ada Azazel, ini adalah mutant berkulit merah, tangan kanannya Sebastian Shaw di film X-Men First Class. Terus ada Lady Deathstrike aka Yuriko Oyama, mutant dengan kuku adamantium yang juga sempat muncul di film X2 dan film The Wolverine. Terus ada Toad. Mungkin ya ini Toad ya. Ini adalah mutant yang bisa memanjangkan lidahnya sampai 13 meter. Dia juga sempat muncul di film X-Men pertama dan X-Men Days of Future Past. Terus ada Pyro yang juga kita lihat di trailer sebelumnya, which is dia ini adalah mutant yang bisa mengendalikan api. Terus yang bagian ini mungkin adalah si Sabretooth. Ini adalah saudara tirinya si Wolverine yang punya kuku kayak cakarnya Wolverine. Terus ada Callisto, mutant dengan kekuatan super speed yang bisa ngedetect mutant lainnya dan juga sempat muncul di X-Men The Last Stand. Terus ada pria botak yang kayaknya nge-refer ke Bedlam, mutant pengendali listrik yang juga join ke tim X-Force di film Deadpool 2. Dan ada juga pria dengan baju garis merah putih yang nge-refer ke karakter villainnya Punisher, The Russian, yang juga muncul di film Punisher. Dan di sebelahnya lagi terlihat ada cewek yang sekilas mirip kayak Arclight, mutant yang punya kemampuan mengeluarkan shockwave dari tangannya. Next, waktu si Deadpool ini ngelawan para mutant di markasnya Cassandra, kita bisa ngelihat karakter cewek misterius yang bertarung di sampingnya Deadpool. So, cewek ini siapa sih sebenarnya? Ini mungkin ini adalah si Laura Kinney atau X-23 yang belakangan ini banyak disebut-sebut sama fans bakal muncul juga di film ini. Atau jangan-jangan ini adalah karakter Elektra Nachios yang juga dikonfirm bakal muncul di film ini dan diperanin sama Jennifer Garner. Next, kita bisa ngelihat anak buah Cassandra yang konvoy dengan mobil modif mereka ala-ala Mad Max, dimana salah satu mobil ini terlihat mirip kayak mobil Red Skull, tapi lambang Hydra-nya di sini diganti jadi logo lain. Ini kayaknya kalau dilihat-lihat logonya jadi logo Iron Man nih. Di kejauhan kita juga bisa ngelihat kayak di trailer sebelumnya, ini ada Golden Gate Bridge yang muncul di film X-Men The Last Stand. Di next scene kita bisa ngelihat Wolverine yang lagi berdiri dan Deadpool yang duduk yang megangin anjing yang pakai kostum Deadpool, which is ini adalah variannya si Deadpool, yaitu Dogpool. Kalau Loki aja punya alligator Loki, ya Deadpool juga punya Dogpool. Di komik, Dogpool awalnya adalah seekor anjing biasa yang dijadikan objek eksperimen sama sebuah perusahaan bernama Maskara X untuk ngetes produk mereka, dimana eksperimen mereka ini akhirnya membuat tubuh Dogpool bermutasi dan memberikannya kekuatan super untuk nge-heal semua lukanya. Maskara X akhirnya membuang Dogpool ke tempat sampah dan membiarkannya mati di sana. Turns out, Dogpool ini masih hidup dan diambil sama sebuah sirkus lokal yang membuatkannya sebuah pertunjukan stunt berbahaya. Dogpool akhirnya terus perform untuk sirkus itu sampai dia akhirnya ketemu sama Deadpool dari Universe 616 yang ngerekrut dia ke tim Deadpool Corps, dimana di sana dia menyelamatkan Universe bareng-bareng sama varian Deadpool yang lainnya dan akhirnya berteman dekat sama Kidpool. Nggak cuma Dogpool, film ini juga katanya bakal mengintroduce varian Deadpool lainnya, dimana kalau nge-refer ke set image dan promo art filmnya, ini juga bakal memunculkan karakter Kidpool,
Headpool, Babypool, dan juga Deadpool gondrong yang belum diketahui namanya. Next, kita ngelihat Cassandra Nova yang menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk ngelawan Wolverine yang mengendalikan gerak tubuhnya. Bahkan sampai cakarnya Wolverine ditusukin ke kakinya Wolverine sendiri. Ini sekilas persis kayak si Magneto waktu lagi ngelawan Wolverine di film X-Men pertama ya. Next, di sequence lainnya kita juga bisa ngelihat momen Deadpool dan Wolverine yang ngucapin slogan ikonik dari film ini, yaitu LFG, Let's Fucking Go. Let's fucking go. Let's fucking go. Yang kemudian lanjut dengan scene mereka berdua yang lari dari Cassandra dan lompat ke interdimensional portal yang secara misterius muncul di The Void. So, ini bikin kita bertanya-tanya, siapa yang ngebuat portal ini? Kalau di MCU kita tahu interdimensional portal ini cuma bisa dibuka sama Master of Mystic Art dan murid-muridnya yang punya kemampuan sihir dengan menggunakan sling ring. Cuman yang ini agak beda karena ini bisa nembus sampai ke multiverse, bahkan sampai ke The Void. Nah, sejauh ini Master of Mystic Art yang kita tahu udah ngebuka portal ke universe lain adalah Doctor Strange yang udah ngebuka portal ini ke Dark Dimension dan juga ke universe lain di mana varian Spider-Man Tobey dan Andrew ini berhasil masuk ke MCU. So, kemungkinan orang yang ngebuka portal ini adalah Doctor Strange. Apalagi di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Doctor Strange ini bisa dibilang udah berurusan lama dengan masalah multiverse sejak konflik dengan Scarlet Witch dan diajak Lia buat mencegah incursion. Nah, selain Doctor Strange, kandidat lain yang bisa ngebuka portal antar dimensi bahkan antar multiverse adalah America Chavez. Ya, kekuatannya memang bentuknya nggak kayak interdimensional portal kayak gini. Portalnya sendiri disebut dengan Star Portal yang dia gunakan untuk berpindah-pindah universe. Tapi di ending Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dia juga belajar Mystic Art bareng sama murid-murid lainnya di kamar Touch. So, bisa aja dia mengkombinasikan kekuatan Star Portalnya dan juga kekuatan Mystic Interdimensional Portalnya untuk membuka portal yang lebih stabil ke berbagai universe. Atau bisa juga ini adalah Wong yang mungkin bisa juga muncul di film ini karena ya si Wong lebih murah dibayarnya. Nah, kalau kalian nonton X-Men 97, ada satu kandidat yang juga bisa membuka portal kayak gini. Karakter itu adalah Forge, seorang mutant yang punya kekuatan sihir shaman dan membuat dia punya kemampuan untuk membuka portal ke dimensi lain. Yang sebenarnya udah diliatin di episode 6 kartun X-Men 97. Tapi ini sebenarnya jauh banget ya, karena pertama di situ kekuatan Force-nya ini belum stabil, apalagi dia bilang kalau buku yang dia pakai buat membuka portal itu adalah buku dari ibunya, bukan dia sebenarnya yang bisa atau yang bener-bener belajar soal shaman. Apalagi nggak mungkin juga X-Men 97 connect atau canon dengan MCU. Beda, dia kan kartun, yang ini live action. Nah, trailer akhirnya ditutup dengan tingkah konyolnya Blind Al yang di sini ngajak Wade buat make Coke. Tapi Wade ini nggak mau karena Kevin Feige bilang kalau Coke ini adalah sesuatu yang off limit atau di luar batas dari filmnya. Blind Al dan Wade kemudian nyebut term lain buat si Coke ini, dimulai dari Bolivian Marching Powder, Snowboarding, Disco Dust, White Girl Interrupted, Forest Bump yang refer ke Forrest Gump. Itu mungkin istilah yang diplesetin dari Forrest Gump. Dan terakhir, Do You Wanna Build a Snowman yang refer ke film Frozen punya Disney. Tapi Deadpool bilang kalau Marvel Studios tahu semua slang untuk kokain dan akhirnya Deadpool pun nolak dan cabut walaupun dia ini kepengen ya. Yang menarik adalah Do You Wanna Build a Snowman ini di film Deadpool 2 waktu si Vanessa ini mati. Ada adegan yang menurut gue lucu ketika si Deadpool yang lagi depresi masih bisa mikirin lagu Do You Wanna Build a Snowman. Ini mirip kayak Papa Can You Hear Me. So, kita bakal ngelihat kelucuan-kelucuan lainnya lagi di film Deadpool and Wolverine nanti. Gue sih nggak sabar nungguin filmnya. Kalau menurut kalian gimana guys trailernya ini? Silakan tulis kolom komentar di bawah. Kalau kalian punya teori atau kalian punya detail-detail yang mungkin nggak gue bahas di video ini, silakan kita diskusi semuanya di kolom komentar di bawah. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan thank you juga udah join membership and see you in the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.